Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Haryanto dari kelas TI 19E2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas etika profesi. Dan materi yang akan saya bahas adalah kode etik profesi IT. Yang pertama yaitu etika programmer. Yang pertama, tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2. Tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3. Tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. 6. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek. 8. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan. 9. Tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain. 10. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Itu adalah etika programmer. Selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya kode etik pengguna internet. Yang pertama adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. 2. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang menyinggung masalah SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, dan lain-lain. 3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, ilegal, dan ketentuan internasional. 4. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. 5. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku. Itu adalah kode etik pengguna internet. Selanjutnya kita akan bahas masalah potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, rasa takut. 2. Keterasingan. 3. Golongan miskin informasi dan minoritas. 4. Pentingnya individu. 5. Organisasi besar menjadi impersonal. 6. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat diketangani. 7. Makin rentannya organisasi. 8. Dilarangnya privasi. 9. Pengangguran dan pemindahan kerja. 10. Kurangnya tanggung jawab profesi. 11. Kaburnya citra manusia. 12. Kehadiran terminal pintar, mesin pintar, dan sistem pakar telah menghasilkan persepsi yang salah. Itu adalah potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas masalah pekerjaan bidang teknologi informasi. Yang pertama, di bidang perangkat lunak atau software, ada analisis sistem, programmer, web designer, web programmer. Yang kedua, di bidang perangkat keras atau hardware, yaitu technical engineer, networking engineer. Yang ketiga, operasional sistem informasi, yaitu operator elektronik data processing, sistem administrator, manajemen information system, director. 4. Pengembangan bisnis teknologi informasi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas masalah aspek-aspek tinjauan pelanggaran kode etik profesi IT. Yang pertama itu aspek teknologi, 2 aspek hukum, 3 aspek pendidikan, 4 aspek ekonomi, 5 aspek sosial budaya. Itu adalah aspek-aspek tinjauan pelanggaran kode etik profesi IT. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya beberapa langkah untuk menghadapi dampak pemanfaatan teknologi informasi. Desain yang berpusat pada manusia, dukungan organisasi, perencanaan pekerjaan, pendidikan, umpan balik dan imbalan, meningkatkan kesadaran publik, perangkat hukum, riset yang maju. Itu adalah beberapa langkah untuk menghadapi dampak pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin itu saja informasi yang saya dapat sampaikan pada kalian semua mengenai kode etik profesi IT. Apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang atau penulisan yang salah dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kalian kurang jelas, nanti bisa tanyakan ke saya atau ke dosennya.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.